thalabul ilmi. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya kami sampaikan juga terima kasih dari kepercayaan dari PKU Muhammadiyah Bantul, dari pimpinan hingga semua jajarannya yang telah mempercayakan sesi kali ini kepada kami. Mudah-mudahan barokah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau kita mewarisi Al-Quran, yang kemukjizatannya pun diwariskan kepada kita, yakni sebagai panduan hidup untuk selamat dunia hingga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, tagline kita Fantasin, makin ngaji makin asik. Ya, boleh ditirukan ya. Fantasin, makin ngaji makin asik. Ya, dari tagline ini kemudian ya kita berkembang, tapi sebelumnya mohon izin perkenalan dulu ya. Saya Wawan Harmono, tinggalnya di Pecingin, Subrati, Melati Sleman, yang ya merintis ya kegiatan Fantasin ini di Yogyakarta sejak 2011 ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan ya terus bisa memberikan manfaat, berkontribusi pada masyarakat, sehingga PR kita ya, 65% penduduk muslim di Indonesia yang bisa berquran itu semakin berkurang di tahun-tahun yang akan datang. Ya, semakin banyak umat Islam yang bisa merasakan nikmatnya ibadah, di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tampil. Apa? Karena setiap sholat itu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hidayah. Dan setiap kali kita membaca Al-Fatihah, sesungguhnya kita sedang memohon diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Dan itu kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang sampai berapa? 17 rakaat ya. Berarti 17 kali pengulangan. Masya Allah ya. Sampai 17 kali pengulangan yang diulang-ulang. Kita saja kalau anak kita itu minta dibelikan sesuatu, es krim misalnya, kita juga kalau anak dari pagi minta es krim, siang minta es krim, sore minta es krim, malam masih minta lagi, masih bermimil ininya ngigonya es krim juga. Ya tentu kita tidak akan betah ya. Tidak akan betah. Nah, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ayah atau ibu yang sayang kepada putranya. Jadi kasih sayang Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada seorang orang tua, ayah atau ibu kepada anaknya. Maka ya Masya Allah ya. Dan itu sesuatu memberikan hidayah itu memang sesuatu yang Allah kehendaki, bahkan tersemat dalam namanya Al-Hadi. Nah, maka saya kira penting ya kita memahami, artinya bahwa ketika kita sholat begitu serius yang kita minta hidayah, dan setiap doa itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti dikabulkan. Innallaha la tukhliful mi'ad, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memenuhinya. Nah, maka doa permintaan hidayah ini juga sebenarnya ya langsung dijawab, langsung dikabulkan cash oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dikabulkan secara cash. Kabulkannya bagaimana? Yaitu dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ayatnya kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Yaitu bahwa ini loh kitab Al-Quran, kitab hidayah yang kamu inginkan, yang tidak ada keraguan padanya. Kenapa kita nggak ragu-ragu? Karena sudah terbukti banyak orang yang selamat di dunia itu akhir Quran ini, ya. Bahkan menjadi jaminan Allah hingga hari kiamat nanti.
maka la raiba fih, ya, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita itu meminta anak kita minta es krim, ya, kemudian sudah kita belikan, ternyata nggak segera dimakan sampai leleh, sampai bentuknya sudah nggak es krim lagi, gitu ya. Belum dimakan juga, kita tentu tidak nyaman, mangkel dan seterusnya. Nah, bayangkan gitu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 17 kali 5 waktu minimal, ya. Minimal 17 kali, minimal 5 waktu, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau dalam surah Al-Baqarah 285 185, mohon maaf, ya, tadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini loh petunjuk bagi manusia, penjelasannya dan furqan yang bisa membuat seseorang menjadi berbeda. Berbeda kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya dan mengeksekusi apa yang akan menjadi bagian dari capaian hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah ini ya, sikap mental kita yang harus kita bangun berkaitan dengan Al-Quran. Maka secara sederhana kami bisa menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita sholatnya diterima, maka kita akan mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan mudah menjadi sahabat. Bagaimana menjadi sahabat Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ya'ti fi yaumil qiyamati, saya akan datang pada hari kiamat, syafi'an, dia akan menjadi penolong, li ashabihi, kepada para sahabatnya. Jadi difahami ada dua kata yang berbeda ya, dua kalimat yang berbeda. Yang pertama Iqra'ul Quran, tahapan awalnya itu baca Quran, tapi kemudian dari baca itu harus istiqomah ya, terus berlatih sehingga menjadi ashabil Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Ya, namanya sahabat ya, hadirin yang dirahmati Allah, yang disebut sebagai sahabat itu ya, kita pasti semua punya ya, sahabat itu. Bu Satinah ya. Dan masih ada keluhan buat Bu. Mana-mana bareng, mana-mana kita susah ya cerita ke dia, kita senang juga berbaginya dengan dia. Itulah sahabat. Maka menjadi sahabat Al-Quran itu sederhana. Ya, ini bahwa ketika kita senang kita juga baca Quran, ketika susah kita juga baca Quran, ketika sedang-sedang misalnya tidak terlalu senang, tidak terlalu susah, biasa aja, kita juga tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tetapi poin awalnya adalah membaca ini. Nah, sekarang mari ya, terutama yang saya yakin ya keluarga besar PKU Muhammadiyah Batu tentu sudah mendawamkan ya sholatnya ini, ngajinya ini, membaca dan mengkaji Al-Qurannya ini. Marilah kita bangun lagi semangatnya sebagai jawaban ya, sebagaimana kita meraih jawaban dari Allah atas permohonan kita yang tulus, yakni ihdinas siratal mustaqim. Itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan satu hadisnya. Ini hadis tadi saya ada di bait kedua dari Mars sahabat Al-Quran ini. Dan yang awalnya adalah sebuah hadis bahwa tadi sahabat Al-Quran itu ngapain sih kerjanya? Ya, dia pekerjaan utamanya adalah dia senantiasa belajar, kemudian mengajarkan, tidak pelit untuk mengajarkan Al-Quran. Tentu belajar dan mengajarkan Al-Quran ini dalam arti yang seluas-luasnya ya, bukan hanya membacanya, tapi aspek-aspek yang lain juga sama dikaji dan disampaikan. Nah, kemudian di Mars sahabat Al-Quran yang kita susun itu juga
kita akhiri dengan doa. Ya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayah. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah. Itu. Ya, tidak berpanjang kata, mari kita nyanyikan bersama-sama sekaligus kita doa di refnya ya. Marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran sebaik-baik di antara belum penyambung mulai nih. ajarkannya. Oh, sempat gak nyaut, saya nyaut lagi. Kita tanpa membacanya karena ia pedoman hidup kita pada hari kiamat. Ia akan datang menolong para sahabatnya. Allah, terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran. Allah, bimbinglah kami semua menjadi generasi Qurani, menjadi generasi Rabbani. Langsung lagi, silahkan boleh sambil mengikuti membaca dengan membaca slide. Marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran sebaik-baik di antara kita belajar dan mengajarkannya. Tiada hari kita tanpa membacanya karena ia pedoman hidup kita pada hari kiamat. Ia akan datang menolong para sahabatnya. Allah, terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran. Allah, bimbinglah kami semua menjadi generasi Qurani, menjadi generasi Rabbani. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi adalah kompilasi ya dari beberapa hadis dan doa yang kita susun menjadi Smart Sahabat Al-Quran. Nanti silahkan monggo bisa diaplikasikan di ini ya sambil timang-timang putranya atau diajarkan di TPA atau untuk memulai kegiatan tadarus, silahkan. Ini pengingat saja. Baik, yang pertama berdasarkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang kedua iqra'ul Qur'an ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang terakhir refnya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartul ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Itu kaitannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita belajar atau wabil khusus dalam kaitannya dengan mengajar, maka ketika saya ngomong ya dengan nada yang datar, suara yang jelas, itu kurang lebih panjenengan semuanya nanti akan membawa pulang sekitar 17% dari waktu yang total yang kita sampaikan. Tapi kalau saya menyampaikannya dengan intonasi, ya kita menyampaikan ketika ngajar itu dengan intonasi yang baik, yang naik turun, yang bervariasi, maka kita akan oleh-oleh ya 38%. Berapa Bapak Ibu? 55%. Nah, kalau ada suaranya, ada intonasinya, dan ada gerakannya, maka santri akan membekas ya, langsung masuk tuh di dalam bawah sadar kita bahwa akan membawa pulang berapa? 100%. Inilah yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai powerful communication. Gitu ya. Nah, maka Fantasin mengadaptasi ya pendekatan powerful communication ini dalam pembelajaran Al-Quran. Ya, seperti yel-yelnya tadi, Fantasin makin ngaji makin asik. Jadi ada intonasinya, ada gerakannya, suaranya juga lantang. Prinsipnya adalah at-thariqatu ahammu minal madah. At-thariqatu ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada
Ya. Nah, powerful communication ini kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Bantul yaitu sebagai imajiner. Nah, imajinernya sih kata dalam bahasa Inggris, tetapi artinya berasal dari Bantul. Kalau kita belajar Al-Quran, maka yang harus kita lakukan yang pertama ilate muni, ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan suara yang lantang, ya. Tidak boleh suaranya lirih, apalagi rodo bideng-bideng nggak jelas, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangap meringis mencucunya itu harus maksimal. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita bacanya apa malu-malu, setengah malu atau malu-maluin, begitu, ya maka akan apa? Ya yang stres ustadznya. Tapi membaca itu ya meskipun benar yang penting keras, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Ya, daripada pelan nggak jelas tapi mending benar terus keras. Yang kedua, awake gerak. Ya, nanti ada ini ketika kita belajar mengenalkan makhrajul huruf, kita juga belajar dengan gerakannya. Kemudian ikhlas napane. Ya, ini saya khusnudon. Semua hadirin itu pernah ngaji, pernah mengaji, pernah menyemakkan bacaan Al-Qur'annya dan punya guru-guru yang alim, gitu ya. Karena itu di forum yang berbahagia ini ya kita mohon untuk mengikhlaskan, ya. Sudah gabung Zoom terus menyimak, nah nanti ya harapan kami mengikhlaskan, ya sudah kita ikut semua materinya diterima, nah nanti setelah selesai baru diolah, oke, diolah kemudian dicakkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Boleh ATP, amati tiru plek, gitu ya. Boleh juga ATM, amati tiru modifikasi, gitu ya. Kemudian yang terakhir enak rasane. Enak rasane itu artinya pembelajarannya efektif. Oke. Nah ini bisa dipraktekkan imajiner, ilate muni, awae gerak, ikhlas nampane, enak rasane. Ya, fantasin, makin ngaji, makin asik. Nah, pendekatan yang kedua yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran tajwid ini adalah TOT, ya, training of trainer. Jadi setiap peserta yang sudah mengikuti itu diharapkan mampu mengajarkan materi yang telah diajarkan pada orang lain. Ini prinsip baligho ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berdasarkan hadis juga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, maka kita punya 3 password, ya. Yang pertama imajiner. Imajiner, ilate muni, awae gerak, ikhlas nampane, enak rasane. Yang kedua, paling bawah, fantasin, makin ngaji, makin asik. Yang ketiga, hadis tadi kita pahami sebagai yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah sahabat Al-Quran. Maka sahabat Al-Quran itu adalah yang terbaik, terbaik, terbaik. Mana? Sahabat Al-Quran terbaik, terbaik, terbaik. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya makin ngaji makin asyik. Ya, pembelajaran Al-Quran itu kalau kita reguler 1 hari 1 halaman itu dari pemula yang belum bisa baca Quran sampai hafal 30 juz itu kurang lebih waktunya 17 tahun, gitu ya. Jadi sama dengan panjangan dari TK, kemudian sekarang TPA, gitu, Taman Penitipan Anak, sampai PAUD, sampai TK, sampai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, perguruan tingginya juga panjang, ya. Ada S1, S2, S3, panjang.
Sebenarnya nggak habis-habis Al-Quran dikaji oleh kita, ya. Dan itu akan semakin membuat kita penasaran. Semakin mengkaji, semakin membuat kita penasaran dan semakin membuat kita tahu betapa benar firman Allah bahwa kita ini, ilmu yang diberikan kepada kita itu hanyalah satu tetes dari luasnya samudra, dalamnya samudra. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, itulah kita namanya never ending dakwah, gitu ya. Jadi setiap hari mengaji Al-Quran, gerakan mengaji Al-Quran setiap hari. Nah, ini saya mau survei ya sambil mengisi absen yang sudah diedarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, silahkan menjawab dengan melambaikan tangan, ya, raise hand, ya. Yang cung yang belajar Al-Quran itu mudah. Saya mau lihat nih, yang raise hand berapa orang? Oh, cung yang belajar Al-Quran itu mudah. Ayo, silakan. Ya, satu. Baru satu. Silakan raise hand yang belajar merasa atau memahami bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Ayo, dari 65 peserta, ini baru satu yang raise hand. Atau pertanyaan kita balik, yang merasa belajar Al-Quran itu susah. Oh, raise hand. Yang belajar Al-Quran itu susah. Ya. Ini kita mau survei nih. Ya, survei di RSU PKU Muhammadiyah Bantul menunjukkan bahwa dari 68 peserta merasakan belajar Al-Quran itu susah. Oke, monggo. Silahkan raise hand. Yang susah? Ada nggak? Ada nggak nih yang raise hand? Yang belajar Al-Quran itu mudah? Ya. Nah, sekali lagi ya. Pertanyaannya sekarang yang mudah. Yang belajar Al-Quran itu mudah? Ya. Mohon dibantu raise hand. Silakan. Tadi ada satu Pak Ahmadi dari Wonogiri. Nah, Pak Abdi Negara 2. Ini 70 orang ya. 71 yang hadir. Silakan. Ayo, belajar Al-Quran itu mudah. Ya, silakan ngaco. Ya, baru 2. Pada malu, Tat. Ya. Atau yang ketiga, opsi yang ketiga. Belajar Al-Quran itu mudah-mudahan susah. Betul. Ya, oke, cukup. Ya, saya kira menjadi kesepakatan kita bersama dan menjadi pondasi dari akidah kita kepada Al-Quran, yaitu bahwa kita harus meyakini belajar Al-Quran itu mudah. Ya. Kenapa mudah? Karena ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran bagimu, lidzikri fahal mim muddakir. Maka Allah bertanya, siapa yang mau mengambilnya sebagai pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita itu siapa yang mau, bukan siapa yang mampu. Artinya apa? Kemampuan kita untuk bisa membaca Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup
Pak Abdi Negara di raisannya ya. Ya, baik. Yang kedua, secara dalil bahwa yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Maha Guru. Gurunya Maha Guru, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya barangkali kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya di dalam surat Ar-Rahman sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, kemudian Allah mengenalkan profesinya adalah Alamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Profesi yang berikutnya Khalaqal Insan. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebenarnya memberikan contoh ya, bagaimana menuliskan kurikulum vitae ya. Riwayat hidupnya, jejak riwayat ya kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa profesinya itu sudah dicantumkan dalam surat Ar-Rahman. Ya, maka yang sedang menapaki jalan ma'rifatullah, dia berbanyak membaca surah Ar-Rahman, mentadaburinya, mengilmuinya ya. Insya Allah. Itu luar biasa ya isinya. Jadi sudah dijamin mudahnya, kemudian dijamin juga karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Saya, kemudian para ustadz ustadzah, kemudian para kiai bunyai, kemudian syekh ya, itu sebenarnya hanya wasilah saja, hanya perantaraan saja. Hakikatnya yang mengajarkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari luruskan niat kita. Dan seringkali ya terjadi ada orang-orang yang susah diajarin Al-Quran, itu harus didorong dengan aktivitas muraqabatullah yang lainnya. Nah, dengan aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ya, kalau ada anak sering kita temui ada santri yang susah untuk bisa membaca Al-Quran, itu kita ini tanya dulu di rumahnya sering sholat enggak pernah sholat. Nah, terus bagaimana ya? Kemudian itu kita ajari supaya dia bisa adzan. Kenapa adzan? Karena adzan itu nilainya strategis ya. Nah, barang siapa yang hadir atau mendirikan sholat karena panggilan adzan, maka yang adzan si muadzin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang sholat karena mendengar panggilannya. Ya. Maka kemudian ada aktivitas kita mengajarkan azan kepada santri-santri yang istimewa gitu ya. Nah, kemudian nanti barokahnya setelah bisa adzan, bisa ini kan banyak tuh ya. Artinya dia banyak memproduksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian Allah berkenan ya mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Hadirin yang ya, kalau putri bagaimana? Kalau putri ya diajarin untuk membersihkan membantu membersihkan sarana prasarananya dan seterusnya ya. Nah, itu bagian ya dari bagaimana supaya seseorang mendapatkan curahan kebaikan. Kan siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuat kebaikan dari fasilitas itu. Kita memberi makan, berbuka puasa, maka kita juga akan mendapatkan pahala orang yang berbuka, pahala puasa orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala puasanya. Demikian juga kalau kita menyiapkan tempat yang sholatnya, tempat ngajinya dan seterusnya, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah, ini semua berdasarkan dalilnya. Dan dalil itu tidak ada kata lain kecuali kita harus mengimaninya, harus meyakininya. Karena kalau kita sampai nggak meyakini kemudahan Al-Quran berdasarkan dalil ini, kita bisa terjerumus di dalam mengkufuri ayat-ayat Allah. Dan itu berbahaya. Karena itu maka kita perlu istighfar bersama-sama yang masih punya mindset bahwa belajar Al-Quran itu susah. Yang kedua, berdasarkan akalnya, berdasarkan logika, ya, berdasarkan logika
Maka untuk bisa tartil Quran, seseorang harus memiliki 5 alat. Ya. Dan alatnya itu sudah ada semua. Jadi kemudahan membaca Al-Quran berdasarkan logika, itu masuk akal juga. Kenapa? Karena setiap orang punya tenggorokan, punya lidah, punya 2 bibir, punya rongga hidung, punya rongga mulut. Yang 5 ini dalam ilmu tajwid disebut sebagai makharijul huruf. Ya. Nah, di tenggorokan ada 6 huruf, di lidah ada 18 huruf, 2 bibir ada 4 huruf, rongga hidung ada banyak huruf, hampir 28 huruf. Kemudian di rongga mulut juga ada 6 huruf. Masya Allah. Nah, ini bagian ya, bagian yang harus kita syukuri. Nah, makanya kita sekarang belajar Al-Quran itu dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena kita punya tenggorokan, karena kita punya lidah, kita punya 2 bibir, kita punya 2 rongga hidung, dan kita punya rongga mulut. Nah, ini kita syukuri nikmat makharijul huruf ini dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh kita belajar Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tidak bersyukur kita akan diazab. Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, dalam ayat yang lain surat Yasin 65 Allah juga berfirman, ya, khatamallahu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, akan ditanya nanti di akhirat, kita akan disidang, dan yang mulut kita tidak bisa bicara, tapi yang bisa bicara adalah tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita yang menjadi saksinya atas apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Masya Allah. Nah, ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan sebenarnya kecuali bersyukur. Dan bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya adalah dengan kita menjadi sahabat Al-Quran. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di antara kemudahan membaca Al-Quran juga adalah vokalnya. Jadi vokal membaca Al-Quran itu hanya 3. Rumus vokal. Rumus vokal 3M. Mangap, ringis, mencucu. Ya. Orang Bantul kenal semua ya. Mangap itu membuka 2 bibir dengan sempurna. Ringis itu menurunkan rahang bawah dengan sempurna. Mencucu memonyongkan 2 bibir dengan sempurna. Ya. Vokal ini membaca Al-Quran vokalnya cuma 3, mangap, ringis, mencucu. Kita bahasa Jawa itu vokalnya banyak banget ya. A, I, U, E, O, ya. Itu banyak. Ya. Bahasa Indonesia 5 ya. A, I, U, E, O. Ya, ada E-nya juga ya. Bisa 6. Dan bahasa Arab cuma 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A, mangap. U, mencucu. Du, mencucu. Bi, meringis. La, apa? Mangap. Hi. Hi apa? Meringis. Mi, meringis. Na, mangap. Kemudian asya, mangap lagi. I, meringis. To, mangap. Ni, meringis. Ro, mangap. Jim, meringis lagi. Ini cuma mangap, meringis, mencucu ya. Maliki yaumiddin. Ma, mangap. Liki, meringis. Yau, mangap terus mencucu. Mi, meringis. Din, meringis lagi gitu ya. Jadi rumus vokal dalam baca Al-Quran itu lebih sedikit dari bahasa-bahasa yang lain. Karena itu ini adalah satu bukti juga bahwa membaca Al-Quran itu mudah. Tapi mudah saja belum cukup. Karena itu membaca Al-Quran itu harus disertai dengan menyenangkan. Ya. Contoh yang sederhana. Misalnya kita jalan kaki pagi hari, misalnya. Mudah atau susah? Jalan kaki di pagi hari, mudah atau susah? Mudah ya. Di jalan kaki pagi hari itu kan nggak perlu modal, tinggal kita jalan. Tapi kita tidak banyak yang bisa melakukan itu. Kenapa? Karena tidak senang. Karena tidak senang, dia tidak memprioritaskan.
Ya, itu sebagai kegiatan rutinnya. Nah, membaca Al-Quran juga sama. Makhrajul hurufnya punya, vokalnya bisa, tapi banyak orang yang tidak membaca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Ya karena tadi mudahnya belum gabung dengan senang. Maka ada mudah, ada senang. Gitu. Maka kita password yang keempat adalah belajar Al-Quran mudah dan menyenangkan. Belajar Al-Quran mudah dan menyenangkan. Ya. Baik, alhamdulillah. Fantasin, makin ngaji, makin asik. Nah, kita masuk di makhraj yang pertama, yaitu makhraj rongga mulut. Ya. Sudah siap ya? Ada peserta. Insya Allah, makhraj yang pertama ini makhraj rongga mulut. Ya. Dalam rongga mulut kita ada disebut bahasa Arabnya al-jauf. Ya. Ini bukan karena kemarap, karena memang ilmu tajwid asalnya dari Arab. Jadi kita tahu juga ya istilah bahasa Arab. Al-jauf rongga mulut. Ya. Al-jauf rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik di ayun 2 harokat. Nah, setiap di al-jauf ini yang keluar adalah huruf mad. Nah, huruf mad itu ada 3 ya di sini. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah. Dalam simbol yang lain ada fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Nah, keenam tanda mad ini apabila kita menemuinya, cara membacanya adalah dengan di ayun aja. Mana? Di ayun aja. Jadi 1, 2. Hitungan ke-1 ke depan, hitungan kedua ke belakang. Di ayun aja. Ya, kita bisa latih di surat apa? Kita latih di surat Ta'awud dulu ya. Kita melatihnya di Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Ya. Ketika 2 harokat, bagaimana cara membacanya? Di ayun aja, gitu ya. Nah, bagaimana ketika yang seterusnya adalah tadi ta'awudnya. Tadi kita patah-patah dulu. Oke. Kita patah-patah dulu untuk membaca ta'awudnya, sehingga kemudian kita bisa apa? Kita bisa mengkonsistenkan bacaan Al-Quran yang 2 harokatnya. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Itu kita latih dulu. Ya. Kemudian baru setelah itu kita sambung. Kalau sudah konsisten, maka kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cara menyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya karena tahsin itu bukan ngaji kuping, maka ya kami persilahkan untuk volunteer ya. Yang mau mencoba kami silahkan untuk mencoba ya. Silahkan ta'awud dan bismillah. Yuk. Silahkan.
Ada yang mau coba? Halo? Silakan mencoba membaca ta'awudz dan bismillah. Ada? Silakan raise hand untuk mencoba membaca ta'awudz dan bismillah dengan apa tadi pengayun ya. Jadi 2 harokat itu kalau 1 harokatnya misalnya A, 2 harokat berarti A gitu. Itu adalah cara untuk mengkonsistenkan 2 harokatnya. Monggo silahkan dicoba. Ya, silahkan Bu Wahyu Nurul. Dibuka mute-nya, silahkan mencoba ya. Monggo. Ya, silahkan Bu Wahyu. Saya nggak dengar ya. Sudah baca belum? Ya. Ada lagi? Silahkan raise hand untuk membaca ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ada lagi yang mau nyoba? Saya Ustaz, tadi mic-nya tidak bisa dibuka. Yeah. Oke. A'udzu billahi ar-rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Nah, sekarang disambung, Bu. Tadi patah-patah, sekarang disambung. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Berikutnya, setelah Bu Wahyu Nurul, silakan. Yang putra barangkali ya, biar imbang. Ada? Silakan. Ya. Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu. Nah, nanti langsung coba latihan yang ini saja ya. Ini sebelumnya ya, sebelum masuk ke sini kita ada mat atau panjang pendek itu pada aplikasinya ada yang 6 harokat,
Ya, setiap mad asli alif setelah fathah ya sukun setelah kasroh, sukun setelah domah, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Kalau ketemu sukun atau tasdid maka dibacanya 6 harokat. Alif setelah fathah ya sukun setelah kasroh, sukun setelah domah, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Bila bertemu hamzah maka bacanya adalah 4 harokat. Saya contohkan dulu di sini dari huruf alif atau hamzah nanti sampai ya ya. Nah, ini ada 70 peserta bisa mencoba semuanya. Karena tahsin ya, karena tahsin itu sebenarnya yang banyak bicara adalah santrinya. Kenapa? Karena yang perlu perbaikan itu tidak bisa perbaikan itu hanya dengan ceramah, tapi harus dengan melakukan, dengan mengeksekusi, dengan action ya. Actionnya tahsin adalah dengan membaca. Ya ini nanti polanya yang kita susunkan itu bisa menjadi bahan ya, bahan untuk mengaplikasikan bagaimana panjang yang 6 harokat ya, terus 1 harokat, 2 harokat, 2 harokat, 1 harokat, 4 harokat ya, pada huruf alif khusus 4 harokat, kemudian 6 harokat, 4 harokat lagi, kemudian 2 harokat. Saya contohkan. Al-mu'aini mu'ina mu'una mu'auna mu'aan an a. Ya, saya ulang. Al-mu'aini mu'ina mu'una mu'auna mu'aan an a. Khusus pada huruf alif atau hamzah dia bertemunya 4 harokat ya. Ada 2 tempat yang 4 harokat. Tapi pada huruf yang lain nanti hanya 1 tempat untuk 4 harokatnya di pola ini. Itu, saya ulang sekali lagi contohnya. Al-mu'aini mu'ina mu'una mu'auna mu'aan an a. Gitu. Ya. Ini saya semua mencoba ya. Oke, kita mulai dari tadi Bu Nurul sudah, dari nih hostnya dulu nih, Pak Zufri ada, Muhammad Zufri. Ayo Mas Zufri, mulai, yuk. Ya. Nah, mungkin A-nya ya, tadi ya sudah saya contohkan. Kemudian sekarang Pak Jufri ba nih. Al-mubaini mubina mubuna bauna mubaban abbaan abiba. Ayo Pak Jufri, silakan. Ada atau yang hadir siapa nih? Adi Negara, Pak Adi Negara. Pak Adi, boleh, silahkan. Ya, bismillah. Yang mana nih Tat? Yang ba? Wah, nanti lanjut ya sampai ya. Semua peserta kebagian nih 2 putaran. Al-mubaini mubina mubuna mubauna mubaban abbaan abiba. Ya, diulang dari mubaban. 6 harokat, 4 harokat, terus terakhir 2 harokat madibat ya. Yo, mubaban abbaan abiba. Yo.
ababan, abbaan, abiba. Ya, bagus. Nah, silakan Pak Adi Negara tunjuk temannya. Ya. Waduh, menunjuk ini. Mbak Mardika aja lah ya, Mbak Mardika. Mbak Buka, Mardika. buka. Anwar, ayo. Ya, latihan. Ya. Silakan. Praktek. Ya, nyalakan mute-nya. Langsung huruf tak bisa ya? Minta tolong admin itu dibuka aja itu mute-nya. Biar Mbak Mardika bisa latihan. Ya. Langsung tak bisa ya? Bisa itu Mbak Mardika. Ini putih, namu tu, namu tahu, namu tatan. Taan, atita. Yuk, Silakan. nggak apa-apa yuk. Mardika. Mbak Mardika nggak apa-apa. Yuk, Bismillah. Ya, sudah bisa dinyalakan mute-nya? Silakan. Nggak bisa dinyalakan. Oh ya, oke. Ya, oke. Ada lagi? Ayo Pak Adi cari temannya yang bisa mencoba. Enggak, siapa yang ini banyak yang lagi ini. Oke. Butuh Ya. Mirah mau mencoba Butuh Mirah? Oke, monggo. Ayo Gembira. coba, nggak apa-apa. Biar tahu nanti. Monggo. Ya, satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Nah, ini terlalu dekat perangkatnya, Bu. Mas Yudo. Ayo. Kayaknya pada malu ini, Ustaz. Harus mencoba ya, karena Iya. kalau itu kan yang diperbaiki subjeknya adalah santrinya ya, bukan gurunya. Itu. Ya, ini bedanya kita dengan pendekatan ilmu yang lain ya, khususan untuk tahsin tilawah itu ya memang semuanya harus dibaca. Ya hadirin yang dirahmati Allah, tadi sekilas saja ya berkaitan dengan bagaimana kita melatihnya. Nanti sudah polanya saya sertakan, nanti bisa dilatih di rumah ya. Ininya saya bacakan dulu yang tadi ya. Kita silahkan mengikuti. Saya bacakan polanya ya. Sampai huruf ta tadi ya. Berarti sekarang sa. Musaini, musina, musuna, musauna, musasan, asaan, asisa. Nah, kenapa? Karena kita harus melatihnya ya di semua huruf nanti kita latih gitu ya. Dua harokatnya itu tidak terlalu panjang. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu menjadi 4 harokat semua. Tapi 2 harokatnya itu ya kalau satu harokatnya a, maka 2 harokatnya a.
ya. A. Ketika si, maka dua harokannya juga si, gitu ya. Maka al musaini musina musuna musauna musasan asaan asisa. Ya, sekarang jim. Al mujaini mujina mujuna mujauna mujajan ajaan ajija. Ha juga sama ya, tetap polanya seperti itu. Al muhaini muhuna muhauna muhahan haan ahiha. Ya. Monggo, ini kan yang ya itu ditandain boleh ya. Sudah saya kasih warna sebenarnya. Ya. Selanjutnya huruf kha ya. Untuk yang huruf kha-nya ya, minta tolong nih Mbak Retna mungkin kepencet atau apa dipakai mainan banyak. Kayaknya Ya. buat mainan itu tadi. Ya, kalau belajar Quran mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kha, huruf kha. Al muhaini muhina muhuna mukhawna mukhakhan akhaan akhikha. Nah, itu sampai nanti sampai huruf ya semuanya. Ini pola berkaitan dengan huruf mad ya. Ya, huruf madnya. Nah, sekarang sampai ya. Ya, ini ada banyak sebenarnya. Saya berharap sih kemarin pas ingin menyampaikan ini teman-teman mencoba semuanya. Al muyaini muyina muyuna muyauna muyayan ayyaan ajiya. Nanti sampai ya. Nah, gitu. Dan poin yang kedua adalah makrot yang kedua yang kita pelajari adalah rongga hidung. Ya. Rongga hidung posisinya di sini ya. Posisinya di pangkal hidung. Ada rongga hidung. Namanya al-khoisum. Ya. Rongga hidung disebut juga sebagai al-khoisum. Al-khoisum. Ya. Al-khoisum. Yang keluar gunnah. Hurufnya nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu aha khogolaro, mim sukun bertemu mim dan lam ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu aha khogolaro, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Itu adalah cara membaca gunnah. Nah,
Contohnya adalah ketika nun tasdid, mim tasdid, maka ditahan 3 harokat. Inna, amma, gitu ya. Ketika nun sukun bertemu selain aha, qalaro, juga sama, ditahan 3 harokat. Antum amalan salihan. Mim sukun bertemu mim dan mim sukun bertemu ba juga ditahan 3 harokat. Alaihim muqsadatun wa ma hum bimu'minin. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah idhar. Ya. Nah, rumus idhar itu 3T. Ya. Rumus idhar 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Nah, sekarang kita contoh bacaan idhar yang salah. Ya. Yang pertama contoh bacaan idhar mengalir. Mengalir itu artinya dibaca seperti gunnah. Man amana. Ya, contoh yang lain dalam surat misalnya Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu. Meskipun merdu tetapi bacaan tadi salah. Kenapa? Karena yang seharusnya dibaca idhar dia baca gunnah atau mengalir. 2, tertahan. Tertahan itu ada saktahnya. Sempat berhenti sejenak. Jadi antara huruf dengan huruf mestinya tidak ada jeda. Nah, tetapi menjadi kesalahan dalam membaca idhar ketika terjadi saktah. Ada jeda berhentinya. Man amana. Perhatikan ada berhentinya ya. Man amana. Contoh dalam surat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada berhentinya. Nah, mestinya membaca Quran itu ketika bukan tempatnya berhenti, maka dia tidak diperkenankan berhenti. Bagaimana yang terakhir adalah tidak memantul. Tidak memantul itu yang berhak memantul hanya 5 huruf. Baju di toko. Selain itu tidak boleh memantul termasuk huruf nun dan termasuk huruf nun. Ya. Mana amana. Mim juga tidak boleh memantul ya. Bukan tidak boleh memantul. Ya, contoh dalam surat lama yalid wa lama yulad wa lama yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu enggak boleh. Pastinya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh juga sama. Man amana min hadin min rabbihim. Itu adalah contoh pengucapan gunnah dan idhar. Nah, ini adalah latihannya berkaitan dengan pengucapan gunnah. Nah, ini pola yang ada unsur gunnah idharnya ya. Kalau tadi unsur matnya, ya, latihannya berdasarkan banyaknya hukum-hukum mat. Kalau di kolom pelatihan ini adalah gunnah atau idharnya. Ya, kita susun polanya. Ini enggak a ya, tapi al, min, in, aina, ikum, aina, ikum, wa, ya, gitu. Ummi ya, tanwin bertemu mim maka gunnah. Tapi min, in, aina
ya. Min a idhar, in a juga idhar. Ba-nya al ba'u ba'um mim bab bim baina babikum bau bau wa abawaba. Kenapa? Ya ummi, ya dia tahan. Mim bab bim baina, ya semua nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf ba maka berubah jadi mim. Al ba'u ba'um mim bab bim baina babikum bau bau wa abawaba. Nah, terus ta, ya ta juga sama ya polanya. Nah, kalau ta ikfa, ya al ta uta ming tating tainatatikum tahu wa atwata. Sa juga sama. Al sa usa min sasing sainasasikum sau wa aswasa. Ini sampai ya juga ya. Al ya ummi yayikum yau wa ya. Akhirnya. Oke. Ya itu silakan mencoba. Ya yang gunah nih belum coba juga. Ya. Silakan. Monggo barangkali ada yang mau nyoba kami silakan. Ya. Ini saya sampai jam berapa ini? Jam 10 nggih, tat nggih. Ya. Sudah lewat 1 menit ya. Ya, kita aja nanti tanya-tanya jawab. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Sudah saya jelaskan dengan 2 makhraj ya. Yang al-uf tadi dengan pola yang al-ana tadi, yang a yang pertama al-mu'aini mu'ina mu'una mu'auna mu'aan itu untuk melatih mat ya, konsistensi matnya. Terus yang terakhir tadi untuk melatih konsistensi gunnah idhatnya. Silakan bagi yang mau berdiskusi kami silakan. Monggo Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya. Ya, tadi kalau diminta untuk berlatih malu, ya mudah-mudahan bertanya tidak malu. Monggo silakan. Ya boleh raise hand, boleh langsung, boleh. Ya bisa langsung, bisa menulis di kolom komentar juga boleh. Ya. Monggo silakan. Kalau nanti fotonya mendino ini tuh Silakan, ada Pak Gunawan, ya. Mbak Tari, ya, mau bertanya? Oh tidak. Wah. Ini ya. Monggo Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan sudah paham semuanya ya.
tinggal praktik saja ya. Tinggal praktiknya saja, Ustaz. Iya, kelemahannya melalui Zoom seperti ini, Ustaz. Di blok Ayo lidah boy bibir. yo awal ngucap Ra cocok kayaknya bro. Kajian ini ra cocok. Kayak kerja surat. Ya, kalau sudah tidak ada, monggo Ustadz untuk closing Ya, pada kajian pagi hari ini, monggo. siap. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah, ada satu rahasia ya, bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an sendiri ya, itu benar semua. Ini rahasia ya. Rahasia kita bersama bahwa kalau kita membaca Al-Qur'an sendirian maka benar semua. Pun begitu ya, yang benar semua itu harus kita lakukan setiap hari ya. Jadi kenapa? Karena nanti ada masanya kita ya harus punya guru ya. Untuk apa? Untuk membetulkan bacaan Al-Qur'an kita. Ya, alhamdulillah di PKU Muhammadiyah Bantul ada Pak Adi Negara, ada apa tadi siapa? BRI-nya yang siap membantu seluruh keluarga besar PKU untuk lebih baik lagi ya, disemakkan, menerima semaan dari Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya sehingga berproses ya. Dan jangan khawatir gitu ya, semua baik yang masih terbata-bata, masih pemula maupun yang sudah mahir, semuanya mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Berarti ya tatata bahwa ajroni. Yang sudah mahir membaca Al-Qur'an akan dibersamai oleh para malaikat ya. Kemudian yang masih terbata-bata, masih berusaha membacanya, maka baginya 2 pahala. Ya. Nah ini penting ya, untuk ini menjadi pengingat kita semuanya. Ada satu rumus ya, yang tidak kalau belum lancar itu nggak ada obatnya kecuali berlatih. Jam terbang itu akan membuat kita, atau kebiasaan karena kita sering berbiasa, akan membuat kita menjadi lancar membaca Al-Quran. Kalau lancar kita membacanya setiap hari, insya Allah ya lancar juga rezekinya. Allahumma amin. Kemudian yang masih terbata-bata ya jangan putus semangat ya. Ini ada ibu-ibu yang lebih dari 55 tahun. Boleh raise hand? Berarti masih muda semua ya. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu pertama kali belajar Al-Qur'an usia berapa, Bu? 55 tahun. Kalau masih ya sepantaran itu atau di bawah itu berarti masih muda. Yang bapak-bapak juga bisa belajar dari Salman Al-Farisi ya. Yang dia belajar. Beliau radhiyallahu anhu mulai ya pelajari Islam, mulai pelajari Al-Qur'an usia 54 tahun. Jadi ya usia-usia itu adalah masa yang tepat untuk belajar Al-Qur'an kembali bagi yang belum. Nah, ini monggo silahkan ya. Nah, ini ada contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum bahwa ya meskipun usia tua, usia sudah dewasa, beberapa sudah mendekati pensiun, nggak apa-apa belajar. Yang masih muda ya jangan kalah. Tentu saja mumpung ya kita bisa start lebih awal, tentu saja bisa lebih berprestasi di akhir. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi semangat kita adalah tadi Iqra'ul Qur'an ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Kita semuanya pengen mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, dan syafaat itu akan diberikan kepada sahabatnya. Sahabat itu artinya ya bacanya nggak sekali seumur hidup ya. Tapi membacanya setiap hari ya. Susah dibaca, senang juga dibaca, sedang-sedang juga terus dibaca. Ya begitu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak kapok ya. Bersama Fantasin, makin ngaji, makin asik. Belajar Quran mudah dan menyenangkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Wawan yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini.
banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, closing terakhir tadi, jangan pernah berputus asa, tetap semangat. Tadi sudah diberikan contoh-contohnya, walaupun umur sudah lebih dari 50 tahun, tidak perlu berputus asa, tetap semangat. Insya Allah selama kita mau bersemangat dan berikhtiar, insya Allah akan diberi jalan oleh Allah untuk diberi kemudahan untuk belajar Al-Quran. Kuncinya tidak boleh bosan dan tidak boleh malu. Kalau dua itu ada pada diri kita, artinya setan sudah menguasai kita. Nah, maka bosan dan juga malas itu harus kita hilangkan dari diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, insya Allah setiap hari Senin dan Selasa dari unit Bina Rohani selalu siap untuk menjalankan program tahsin pukul 8.30 sampai pukul 10 dan pukul 12.30 sampai 13.30. Monggo Bapak Ibu semuanya yang ingin belajar membaca Al-Quran, ingin dekat kepada Al-Quran, bisa hadir di Masjid Asy-Syifa RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ustadz Awan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan mendapatkan barokah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.